Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwafillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Masih dalam bab ke-60 berkaitan dengan kedermawanan berinfak dalam kebaikan sebagai tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini berada dalam kesehatan, dibukakan pintu-pintu rizki dari langit dan dari bumi. Baik, hadis yang akan dibacakan hadis keempat dari bab ini atau nomor 551 dari keseluruhan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah wa an Adiyin wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu pun lalu ia mengatakan la. Ini hadisnya pendek, selesai. Ya. Jadi hadis ini masih berkaitan tentang keagungan dan kebesaran kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang sangat dermawan. Mungkin kita tidak bisa mengejar kebaikan dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya bisa mengaguminya saja. Seperti di dalam hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah itu tidak pernah mengatakan tidak terhadap permintaan para sahabat atau masyarakat ketika itu. Jadi tugas Rasulullah ketika itu luar biasa sebagai presiden, sebagai panglima, sebagai seorang yang mengayomi masyarakat. Bukan hanya orang-orang tuh yang datang itu bukan bertanya tentang agama saja, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, tapi bertanya tentang dompet juga, ya, tentang makanan juga, tentang bekal hidup. Masya Allah, ya, luar biasa. Kalau sekarang kan di pemerintahan ya tugasnya berkaitan dengan masalah duniawi. Ya, kalau para ustadz, kiai, MUI dan sebagainya berkaitan dengan apa? Dengan akhirat. Tapi Rasulullah diborong dua-duanya, ya, seorang negarawan, agamawan, apalagi, semuanya diborong. Apa maknanya bahwa Rasulullah itu tidak pernah mengatakan tidak? Apakah seluruh orang yang datang kepada Rasulullah selalu dikasih? Siapapun dia dan berapapun permintaannya. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dan Al-Iz bin Abdissalam, yang dimaksudkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan la itu adalah innahu la yantiku birradd, bahwa Rasulullah itu tidak pernah mengatakan la yang konotasinya menolak permintaan orang lain. Karena Rasulullah sangat paham sekali bahwa wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Yatim jangan berbuat sewenang-wenang, orang yang meminta jangan dibentak begitu. Yang dimaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tidak mengatakanlah itu adalah ya, selama beliau ada pasti beliau akan memberi. Kalau tidak ada maka beliau sakata, terdiam, atau da'a, mendoakan bagi orang tersebut agar dimudahkan masalahnya, ya, diberikan solusi yang terbaik, atau wa'ada, menjanjikan ya, sesuatu pemberian kalau memang sudah ada. Jadi tidak pernah mengatakan la, padahal beliau memiliki apa yang seharusnya diberikan. Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak sekali nanti mungkin hadis-hadis sebagiannya disebutkan di sini ya, Rasulullah dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pernah Rasulullah diberikan baju yang bagus dan beliau juga menyukainya. Tiba-tiba ketika dipakai ada seorang sahabat yang meminta, "Ya Rasulullah, bolehkah baju itu untuk saya?" Ya. Kata Rasul, kan Rasul gak pernah menolak. Iya, kata Rasulullah, kalau sudah selesai pembicaraanku nanti aku akan berikan. Rasulullah masuk ke rumahnya, kemudian baju itu dilipat. Nah, ketika Rasulullah masuk ke rumah, sahabat yang lain ini nyubit atau ngasih, "Kamu gimana sih? Ya, gak sopan banget." Itu Rasulullah tuh sangat senang dengan baju itu kamu minta. Kata orang itu, "Aku meminta sebenarnya bukan untuk aku pakai, tapi aku menginginkan baju tersebut ya telah menyentuh badan Rasulullah, aku ingin menjadikannya kain kain kafanku." Nah, alasan sahabat tersebut. Kemudian hadis yang terkenal, ada seorang yang datang ke Rasulullah, seorang Arab Badui yang meminta, kemudian Rasulullah kasih nanti mungkin akan ada bertemu hadis itu, dikasih kambing baina jabalain, dikasih kambing antara dua gunung, artinya satu lembah. Sebanyak apa tuh ya. Kemudian orang tersebut pulang ke rumahnya, "Ya qaumi islamu aslimu ya fa inna Muhammadan a'ta man la yakhafu faqah." Kata orang tersebut, sungguhnya Muhammad itu adalah orang yang memberi dan tidak pernah takut akan kefakiran. Artinya tanpa pertimbangan, prek itu ngasihnya. Nah, kemudian ada lagi kisah, siapa lagi? Pemberian kepada siapa? Sofwan. Ya, ketika Rasulullah SAW pada tahun ke-8 menaklukkan kota Mekkah, ya, ada beberapa pentolan kafir Quraisy ketika itu yang belum masuk Islam. Antaranya Ikrimah bin Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah. Ya. Nah, setelah Fatuh Makkah ada peperangan yang nyambung dengan Fatuh Makkah, yaitu peperangan Hunain. Dan Rasulullah mendapatkan harta rampasan yang sangat besar. Semua kita sudah sering mendengarnya. Ya, semua orang-orang Ansor tidak diberi. Yang diberi justru orang-orang Makkah. Bahkan di antara yang dibelinya yang baru masuk Islam tuh siapa? Abu Sufyan dikasih 100 ekor unta. Kemudian siapa lagi? Di antaranya Sofwan bin Umayyah dikasih 100 ekor unta. Padahal dalam riwayat dia belum masuk Islam. Bahkan dia mengatakan bahwa Muhammad itu abghadun nas ilaihi. Muhammad itu adalah manusia yang paling dibenci, termasuk agamanya Islam. Ya. Kemudian fama bariha yu'ti, kata Sofwan, ya, illa annahu ahabbun nas ilayya. Tapi setelah pemberiannya ternyata Muhammad adalah menjadi orang yang paling aku cintai, sehingga orang-orang mengatakan wah dia memasuki Islamnya karena pemberian. Tapi Rasulullah tidak peduli terhadap itu. Ternyata memang ya awalnya mereka ya masuk Islam, mencintai Rasulullah karena masalah dunia, tapi lama kelamaan dengan proses ya Islamnya menjadi bagus, bahkan menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang namanya strategi ta'lifil qulub. Makanya dalam pembagian zakat itu asnaf yang 8, salah satunya apa? Wal mu'allafa qulubihim, orang-orang yang ditarik hatinya agar kuat keimanannya dan berpegang teguh dengan agama Islam. Itu yang dipakai oleh Rasulullah ya. Berapapun diberikan untuk dakwah Islam ini ya. Dan tidak melihat bahwa dia misalkan orang fakir, orang kaya. Sofwan itu orang kaya raya, Abu Sufyan itu pentolan, tapi diberikan 100 ekor unta. 100 ekor itu berapa tuh?
Kalau misalkan satunya 30 juta, berarti 100 ekor berapa? 3 miliar. Dikasihnya 3 miliar. Bukan kaleng-kaleng, ya, 3 miliar. Ya. Sesuai lah dengan deretan hibah di Jawa Barat. Kalau yang update informasi. Begitu. Bahkan Rasulullah sempat menjanjikan kepada Jabir bin Abdullah ketika penaklukan Bahrain, beliau tidak mendapatkannya. Kan kata Rasulullah, nanti kamu akan dikasih kalau datang. Ternyata Jabir tidak sempat dikasih, tapi dikasihnya zaman Abu Bakar, dikasihnya 1.500 dinar. Itu wasiatnya Rasulullah. 1.500 dinar itu 1.500 dikali 4 gram. Kalau diluruskan 1.500 kali 4 berapa? Ya, dikalikan aja 1 gram emas berapa? 1 juta kan? Berapa miliar? Jadi pemberiannya sangat besar sekali. Itulah perjuangan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Jadi setiap apapun yang beliau lakukan hanyalah untuk Islam, termasuk pemberiannya. Itu semata-mata untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Arab mengatakan al-fulus tughayyirun nufus. Uang itu bisa merubah jiwa seseorang. Ya, harta itu bisa merubah seorang. Asalnya benci menjadi cinta, asalnya gak mau masuk Islam jadi masuk Islam. Kalau orang Indonesia bilang bil fulus mulus wa bidunil fulus mampus. Mirip begitulah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'atuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'atuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.